Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bang Ayu baru menikmati hidangan, jadi doa diundur sedikit. Nanti doa insya Allah dipimpin oleh orang tua kita, guru kita, yaitu Ustaz Haji Mulyadi insya Allah. Saya hanya sedikit menambahkan gini aja, untuk saling mengingatkan kaitannya dengan nanti kehadiran Syahrul Ramadan yang tadi telah dijelaskan oleh Afinal Mukarram Ustaz Ayub. Kaitannya dengan bekal nih Pak, bekal. Logikanya pakai dalil akal yang sehat aja. Ketika kita melakukan suatu perjalanan dengan tujuan dan target tertentu, pasti kita memenuhi bekal dulu. Bekal itu penting, sangat penting. Permasalahan sekarang kita menghadapi Ramadan rutinitas itu dianggap biasa-biasa saja. Saya lahir tahun 65. Era saya kecil itu tahun 70-an, belum ada listrik, belum apa. Itu roh Ramadan Pak di kampung, subhanallah. Ini anak remaja kita nggak tahu lahir tahun berapa ini. Umur pada nyala, milenial. Itu terasa bingit apa sakit? Terasa banget. Ramadan itu subhanallah. Sakralnya itu terasa banget. Hari ini saya di Jakarta, kemudian saya juga di kampung, itu sama Pak. Jakarta sama kampung, Ramadannya sekarang gitu-gitu aja. Kayaknya ruhnya itu nggak ada. Jadi kadang saya bermuhasabah, mengevaluasi diri, ada apa ya? Salah satu yang masuk akal jawabannya mungkin perubahan era di zaman itu mungkin. Kalau itu permasalahannya, kembali ke kita Pak, kembali diri kita masing-masing untuk sadar menciptakan suasana Ramadan itu benar-benar sakral. Ini bukan pamer ya, bukan Pak. Mudah-mudahan ini bukan pamer. Ini HP ini. HP saya ini, HP Oppo ini udah jadul Pak. Tahun 17. Error sekarang Pak. Tapi satu hari, maksimal 2 hari, 30 juz khatam. Dengan merotal. Bukan ngaji saya. Bahkan di jalan pun saya setel Pak. Kecuali ada telepon masuk baru berhenti. Nanti dibatasi, oh surat apa ya, diulangi lagi. Karena kita menciptakan sakralitas diri sendiri gitu, dengan tetap menjaga wudhu tentunya. Ini contoh kecil. Atau yang punya hafalan misalnya juz amma, sekalipun di kendaraan. Kemarin saya dengar bacaannya DKM kita Al-Kafirun misalnya. Ulang-ulang aja Al-Kafirun di jalan. Ya Bang Ayo, subhanallah itu satu huruf itu 10 kebaikan. Bisanya itu doang. Apa itu salah mulu ya? Diulang lagi Memang harus diulang. Jadi saya ingin mengajak itu, mari kita sakralkan diri kita untuk mensakralkan ruh bulan Ramadan. Jadi jangan standar aja Pak. Gasnya nggak kenceng gitu. Ada beberapa teman saya yang pegang prinsip begini Pak, yang merantau di Jakarta. Saya ini orang Tegal. Beberapa yang punya warteg, bahkan wartegnya dulu Pak Ali itu hampir 15 cabang itu, Haji Ali namanya. Itu kerja cuma 11 bulan Pak. Kerja 1 tahun kan 12 bulan. Itu nyari duit cuma 11 bulan. 1 bulan full di kampung dia. Tutup wartegnya. Kurang lebih 15, salah satunya di Pondok Gede, Jatiwaringin. Itu salah satu langkah kita. Lah bagaimana kayak PNS, TNI, Polri, ya bisa dikondisikan. Itu salah satu kita menciptakan sakralitas kaitan dengan ruh bulan Ramadan. Dan yang terakhir, saya ingin mengingatkan kaitannya dengan umur kita. Wallahu a'lam. Saya hanya ingin mengutip surat yang paling pendek. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini ditanggapi oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih.
surat yang sangat-sangat lengkap, mewakili 30 juz. Hanya 3 ayat mewakili 30 juz. Kalau kita paham. Dalam kaidah tafsir, ulama menjelaskan ketika Allah mengawali informasinya dengan sumpah, itu maknanya ada sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada kita, kepada umat manusia. Demi masa Allah bersumpah dengan waktu pengerjaannya kita paham. Sesungguhnya manusia ini, kita ini rugi, khusr, rugi tanpa kecuali Pak ya, tanpa kecuali mau jenderal kayak mau hansip kayak orang kaya, orang miskin, mau Bang Sarin, Bang Abe, mau saya, semuanya rugi. Karena peringatan dari Allah, kita harus mensikapinya Pak. Dan jawabannya sudah disediakan oleh Allah. Kita nggak nyontek. Apa Bang Sarin? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Sekarang pertanyaannya, iman itu apa? Apa? Iman ini perkara yang paling awal Pak, yang harus ditanamkan dalam diri kita Pak. Perkara yang penting. Ini mohon maaf, kalau kita punya uang 1 triliun misalnya, kemudian jin setan itu berhadapan dengan saya kasih, jangan goda saya, tolak Pak sama setan sama jin Pak, 1 triliun. Ambil istri kita itu yang cantik-cantik, ditolak Pak. Jin setan cuma satu minta, iman kita itu rusak untuk jadi teman nanti di neraka jahanam sama mereka. Cuma satu perkaranya. Yang jadi masalah, setan jin kafir ini mengintip kita 24 jam. 24 jam Pak kita diintip, iman itu rusak. Diintip terus. Tidur juga. 24 jam diintip. Mana lebih buruk? Makanya usahakanlah dalam 24 jam ini kita hidup dalam sunnah. Dalam sunnah. Keluar apa? Jangankan keluar masuk masjid, keluar masuk WC aja itu kan ada sunnah. Makan minum ada sunnah. Tidur ada sunnah. Amalkan sunnah. Ini ngomongin soal tidur Pak ya. Tidur normal itu 8 jam. Kalau kita nggak pakai sunnah Pak, khusrin Pak, rugi 8 jam. 0 nilainya, nggak ada pahala. Tidur kebutuhan rata-rata 8 jam. Kita umur misalnya 50 tahun, 8 jam kali 50 tahun itu rugi kalau nggak pakai sunnah. Mohon maaf, anjing itu tidur Pak, kambing tidur, kucing tidur, ayam tidur, masa tidur kita disamakan dengan kucing? Untuk membedakannya maka amalkan sunnah dalam tidur. Rugi Pak kalau kita nggak pakai sunnah. Termasuk di luar kegiatan tidur, tapi yang paling agak apa namanya ya, memperhatikan tidur kita ya. 8 jam loh. Mau 8 jam nilainya 0. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, iman yakin yang lurus. Saya mengartikan iman yakin yang lurus, intinya begini Pak. Masukkan kebesaran Allah dalam hati kita, masukkan kebesaran Allah cuma satu, dan keluarkan kebesaran makhluk dari hati kita. Itu baru iman yakin yang benar. Kita ngomong syahadat, tapi syahadat makhluk ada di dalam diri kita, status sosial, jabatan dan lain sebagainya lebih dibesarkan, cacat Pak iman kita. Dan ketika iman ini cacat, besok dipertanggungjawabkan sama Allah. Itu masalahnya. Sekarang kita introspeksi, ruh itu masuk ke kita, kondisinya suci baru, berasal dari yang maha suci masalahnya. Nanti kan kita ngadep Allah bukan soal fisik kita yang ganteng atau yang tinggi atau yang kurus, bukan masalah itu, ruhnya. Ketika nanti ruh berhadapan dengan Allah, pertanggungjawaban iman itu harus suci masalahnya. Iman kita cacat, rusak, hancur kita nanti.
Itu Bang Sari. Jadi iman yakin yang lurus. Keluarkan kebesaran makhluk dari diri kita, hati kita, masukkan hanya kebesaran Allah, hanya kebesaran Allah. Terus apa? Wa amilus sholihat, biar nggak rugi. Iman itu masih rugi Pak. Kalau kita iman itu masih nggak produktif, itu iman masih rugi. Iman nggak rugi, harus produktif, jadi amal soleh. Amal soleh pun masih rugi Pak. Kalau belum apa Bang saya berhasil. Wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq, saling mengingatkan tentang perkara yang hak. Nah ini kaitannya dengan dakwah Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar harus jalan. Mohon maaf, kalau kita terkesan dari rumah masjid, biar masuk surga, pertanyaannya surga mbahmu, surga nenek moyang kita. Kadang kita egois Pak, jujur aja, pingin masuk surga, tapi keluarga, teman, tetangga dicuekin. Ini nggak masuk dalam watawasaw bil haq, itu nggak masuk. Kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, ngajaknya dengan baik-baik, dan diseret-seret pakai tali, masjid, tetap dengan mau itu hasanah, dengan kebaikan. Jadi mohon maaf Pak, jangan egois kita ibadah Pak. Jangan egois kita hanya mau masuk surga sendiri. Rasulullah sampai jiwa raga harta dipertaruhkan untuk mengajak umat masuk surga. Dakwah itu cuma satu, bukan masuk politik, milih ini milih, bukan. Hanya satu, ad'u ilallah, ngajak taat kepada Allah, itu konsep dakwah. Jadi biar nggak rugi Pak, mari kita ajak juga istri, anak, tetangga, saudara kita, mengingatkan, kita ingatkan untuk taat kepada Allah. Biar nggak rugi Pak. Nah dalam amal ma'ruf ini iman juga perlu perjuangan, amal soleh perlu perjuangan, terus apa? Dakwah perlu perjuangan, maka yang terakhir watawasaw bis sabr, harus saling mengingat tentang sabar dalam beriman, sabar dalam beramal soleh, sabar dalam berdakwah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal saya pribadi, insyaallah kepada jamaah semua, wabil khusus untuk menghadapi syahrul Ramadan yang dahsyat tadi yang dijelaskan oleh guru kita Ustaz Ayub. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga umur kita sehat walafiat untuk beramal ketika nanti Ramadan tiba. Wallahu alam. Mohon kesidannya guru kita untuk menutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasbal qab ya qadi abi ya firu irham wa ya bil balai Allah wa ya bil balai rahman wa ya bil balai rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa bihim wa barhum waj'al jannata maswahum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min ridalnya min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min niran waj'al maktubati fihi qirtas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma hadzal qadri unza wa zakar rabbi wa bikum wa bikum lima taradu qawlan wa fi'lan karama warzuqna halalan daima wa ahilak ya ulama. Allahumma rina bihudak waj'alna mimman yasha'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman halaba amraka wa ashaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.